Halo guys, kembali lagi sama gue Farizal Givari Darman. Jadi kali ini gue bakal membuat video pembelajaran terakhir ya. Jadi dari sekian video pembelajaran yang dari kemarin gue upload setiap minggunya, jadi sekarang ini adalah video terakhir dari konten pembelajaran. Oke, sebagai video terakhir dari konten pembelajaran yang gue buat atau untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif, gue mau ngucapin dulu terima kasih semua buat teman-teman yang udah bantu gue untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah gue. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah support kayak ngasih like gitu ya, terus udah mau nontonin video. Jadi kembali lagi terima kasih banyak teman-teman. Baik, jadi video kali ini bertemakan tentang bagaimana mengimplementasikan kinerja dalam pengelolaan SDM gitu teman-teman. Oke, untuk isi materinya, let's check it out. Baik, di sini tema yang akan saya bawakan ialah implementasi kinerja dalam pengelolaan SDM. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai investasi jangka panjang dan faktor penting dalam nasib dan kesuksesan bisnis apapun, dan dalam profitabilitas perusahaan. Model HRM yang paling berlaku menempatkan penekanan besar pada keselarasan strategis dan struktural dengan tujuan organisasi, dan difokuskan terutama pada rasionalitas organisasi dan tujuan pengendalian. HRM adalah fungsi organisasi multidisiplin berdasarkan teori dan ide dari berbagai bidang seperti manajemen, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Para peneliti, akademisi, dan praktisi telah menyarankan banyak definisi HRM berdasarkan filosofi mereka, konteks kerja yang diperiksa, dan ide-ide manajemen yang diadopsi. Dikarenakan sifat manusia yang kompleks, karakteristik khusus dari setiap konteks satu pekerjaan dan karakteristik lingkungan eksternal, yaitu sosial, ekonomi, dan teknologi, tidak ada definisi yang menunjukkan cara terbaik untuk mengelola orang dan masih belum ada kesepakatan universal definisi makna HRM berdasarkan Birdwell dan Thompson pada 2017. Sistem manajemen kinerja yang efektif memungkinkan manajemen senior dan karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan akhir dan strategi perusahaan. Ini membantu organisasi untuk mengelola proses pemantauan kinerja karyawan yang berkelanjutan, penetapan tujuan, meninjau aktivitas, serta memberikan umpan balik tepat waktu. Namun, proses manajemen kinerja bukanlah tugas yang mudah untuk dihadapi. Itu terus berkembang dengan tren terbaru dan ketersediaan sistem manajemen kinerja baru yang canggih di pasar. Jika sistem ini tidak diterapkan dengan benar di organisasi Anda, maka karyawan akan dibiarkan tidak terlibat dan tidak termotivasi, dan tentunya manajer akan merasa frustasi dengan kinerja tim mereka. Berikut ialah 7 langkah kunci dalam menerapkan sistem manajemen kinerja yang sukses. Yang pertama ialah mulailah dengan persiapan, lalu rencana komunikasi. Yang ketiga, mendapatkan penerimaan karyawan, program pelatihan untuk kompetensi yang dibutuhkan, melakukan uji coba, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dan yang terakhir ialah membuatnya hidup. Faktor pendukung. Yang pertama ialah bahwa proses atau sistem perlu mendukung dan diselaraskan dengan arah organisasi dan faktor keberhasilan yang penting. Kedua, agar sistem mudah digunakan dan diterima dengan baik oleh karyawan, sistem perlu dikembangkan dengan baik dengan alat dan proses yang dikelola secara efisien. Ketiga, sistem harus digunakan oleh karyawan dan manajer sedemikian rupa sehingga membawa manfaat nilai tambah yang terlihat bagi perusahaan di bidang pengembangan kinerja, perencanaan kinerja, dan umpan balik tentunya hasil. Baik teman-teman,
Sekian presentasi yang dapat gue bawain, yang dapat gue sampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada dosen pengampu manajemen inovatif, kepada Bapak Nasruddin Wibowo. Oke, thank you. Baik teman-teman, jadi berikut adalah isi materi dari implementasi kinerja dalam pengelolaan SDM. Oke. Ya, kembali lagi ya. Ini merupakan video konten terakhir tentang konten pembelajaran di mata kuliah manajemen inovatif. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan, orang tua, dan teman-teman semua yang udah ikut bantu dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, untuk kurang lebihnya gue mohon maaf. Farizal Ghifari Darman pamit undur diri. Dadah.